yang kalian tidak sangka-sangka, yaitu saya datang dengan membawa maaf. Silahkan kalian lepas, silahkan kalian bebas. Tidak ada yang patut takut di sini. Tidak ada yang akan bersedih hati. Tidak ada yang saya buat lari dariku. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di tahun ke-6 Hijriah, sejarah mencatatkan terjadi perjanjian damai di satu tempat yang tidak begitu jauh dari kota Mekah yang bernama Hudaybiyah, yang di kemudian hari perjanjian ini disebut dengan Sulhu Hudaybiyah antara Rasulullah SAW beserta sahabatnya dengan orang-orang musyrik Mekah yang kemudian bersepakat untuk melakukan gencatan senjata. Dan kemudian perjanjian ini secara singkat cerita dilanggar oleh orang-orang musyrik Makkah. Bani Bakar yang saat itu bergabung dengan musyrik Makkah menyerang Bani Khuza'ah yang bergabung bersama Rasulullah SAW. Yang penyerangan ini dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai satu pengkhianatan besar yang membuat Rasulullah sangat marah. Yang di dalam cerita, di dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Sufyan diutus oleh kaum musyrik Mekah. Yang saat itu Abu Sufyan belum menyatakan syahadatnya, untuk membujuk Rasulullah agar kiranya reda kemarahannya. Tapi Rasulullah menolak permintaan tersebut. Abu Sufyan kemudian menemui juga Abu Bakar, menjumpai Umar bin Khattab, hingga Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat-sahabat terkemuka ini tidak mampu untuk menolong dan memenuhi harapan Abu Sufyan. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW menyimpan satu rencana agar kiranya orang-orang musyrik Makkah itu tidak menganggap remeh, tidak memandang rendah umat Islam, yang kemudian pada tanggal atau pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW memimpin pasukannya untuk kemudian di akhir cerita kita pun mendapatkan sebuah kisah yang sangat heroik yang disebut dengan Fathu Makkah. Maka yang pertama, pengkhianatan di dalam Islam adalah satu perbuatan yang sangat tercelah. Yang kedua, bahwa pada saat Fathu Makkah, Rasulullah SAW memperagakan satu sikap yang luar biasa elegannya. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang masuk di Masjidil Haram, barang siapa yang menutup pintu dan jendela rumahnya, lalu kemudian barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka mereka adalah aman. Bahkan di akhir kata Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang musyrik Makkah, antum tulaqo, kalian bebas. Saya datang ke Mekah bukan untuk membalas dendam. Saya datang ke Mekah bukan untuk menumpahkan darah. Saya datang bukan dengan kemarahan. Saya datang bukan dengan kebencian. Bahkan sebaliknya,
perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan terhadapku, kepada saudara-saudaraku, kepada sahabat-sahabatku, ingin aku balas dengan satu kebaikan yang kalian tidak sangka-sangka, yaitu saya datang dengan membawa maaf. Silahkan kalian lepas, silahkan kalian bebas. Tidak ada yang patut takut di sini. Tidak ada yang akan bersedih hati. Tidak ada yang saya buat lari dariku. Satu sikap, satu respon yang luar biasa indahnya diperagakan oleh beliau. Memberi maaf adalah salah satu sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari Fathu Makkah. Yang ketiga, bahwa menjalin persaudaraan itu lebih utama daripada memupuk dendam dan membangun kebencian. Mencari satu sahabat, mencari satu saudara jauh lebih sulit, jauh lebih ribet, tidak mudah untuk kita dapatkan dibanding mencari 10, 100, bahkan 1000 musuh. Maka selama kita masih memiliki persamaan-persamaan, maka pupuklah persaudaraan itu dengan persamaan-persamaan yang ada. Selama tidak mengikis atau selama tidak menyinggung hal-hal prinsip dalam agama kita, maka kemukakanlah persaudaraan. Karena di balik persaudaraan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, dan orang-orang beriman yang memupuk persaudaraan adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan ketiga dari Fathu Makkah. Wallahu ta'ala alam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.